Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita yang pada malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 195 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah di jalan Allah. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, dikarenakan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini adalah ayat yang merupakan anjuran untuk berinfak di jalan Allah. Kalimat infak terulang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Juga berarti sedekah, juga berarti zakat, juga melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya materi. Kaitannya dengan harta. Sering disebut dengan anfiku, infakkanlah. Kalimat anfaqa yunfiku yaitu artinya mengeluarkan. Sesuatu yang didapat maka dikeluarkan. Sebagaimana kebiasaan manusia, dia gemar mencari harta. Harta dicari, dunia dicari siang malam. Namun Allah Subhanahu wa taala kaitkan pencarian harta ini dengan sesuatu yang halal. Adapun yang tidak halal maka tidak dibolehkan. Mencari harta termasuk ibadah bila niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan harta, maka harta tersebut Allah perintahkan untuk dikeluarkan. Anfaqa yunfiku. Ya, infak untuk anak istri, infak untuk diri sendiri, infak kepada kerabat, berinfak kepada fuqara, masakin, ya, orang-orang yang membutuhkan sebagaimana di dalam penyaluran harta. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Di antaranya adalah 8 asnaf fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak memiliki kecukupan harta, bahkan tidak memiliki harta. Maka orang fakir membutuhkan perhatian. Masakin, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan namun penghasilannya tidak cukup untuk menafkahi diri dan keluarganya. Sehingga mereka membutuhkan untuk dibantu dan Allah perintahkan untuk membantu mereka. Wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja di dalam menarik zakat. Ya, mereka menghitung, mengkalkulasi, menjemput, membagikan. Ini adalah orang-orang amil. Sebagian ulama mengatakan bila amil zakat tersebut dia memiliki kecukupan, maka lebih baik untuk tidak mengambil dari harta zakat ini. Namun kalau dia membutuhkan, maka boleh diberikan. Ini khilaf yang terjadi pada amil. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang tidak mampu membayar hutang mereka. Tentu hutang yang dibolehkan, bukan hutang sesuatu yang haram. Ya, hutang beli mobil, beli rumah, beli. Ini hutang yang di luar ya kebutuhan primer. Hutang-hutang yang kaitannya dengan ya makan, dengan kehidupannya, dengan nyawanya.
Adapun hutang yang sifatnya meluas, sekarang orang berhutang ya dikit-dikit hutang. Ya beli sesuatu ya dengan berhutang. Ya punya hal rumah sudah 3 masih hutang lagi KPR. Ini ya tidak termasuk di sana. Kemudian wal gharimin, shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin wal gharimin, ya kemudian orang-orang gharimin, ya setelah gharimin apa? Wal gharimin wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditundukkan. Baik dia baru saja masuk Islam, karena orang yang masuk Islam membutuhkan dukungan secara mental, secara materi, maka dia disokong. Barangkali dia dikucilkan dalam keluarganya, diusir oleh keluarganya, sehingga mereka butuh bantuan, baik secara spirit, baik secara materi. Diberikan bantuan, termasuk orang-orang kafir yang dia ditakutkan keburukannya, boleh diberi imbalan dari harta zakat. Ya, orang-orang yang kejam, orang-orang yang ya pemimpin-pemimpin zalim yang dengan diberikan sedikit dari zakat tersebut dia menjadi lunak. Orang-orang yang dilunakkan hatinya, ini termasuk orang yang dilunakkan. Ya barangkali ada orang zalim ya dengan dia diberi sesuatu hal dari sekelumit dunia kemudian menjadi baik kepada orang muslim, maka diberikan. Wal muallafati qulub, orang yang termasuk hatinya dijinakkan. Agar apa? Tidak memusuhi Islam, agar tidak membunuh orang Islam, agar tidak menindas orang Islam. Ini termasuk dan pernah dilakukan oleh para salaf. Wal muallafati qulubuhum wal, kemudian wa fi sabilillah. Sabilillah adalah berperang di jalan Allah. Ketika kalimat sabilillah disebut, maka yang dimaksud adalah perang sebagaimana dalam ayat ini. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan berinfaklah di jalan Allah, yaitu di jalan peperangan. Karena yang namanya perang itu membutuhkan harta luar biasa. Bukan hanya kekuatan fisik, namun juga kekuatan materi. Untuk pembelian persenjataan dan dukungan-dukungannya. Maka yang namanya jihad membutuhkan harta. Maka di dalam ayat selalu diulang-ulang. Maka di dalam zakat pun, pengeluaran zakat, di sana Allah sebutkan melalui lisan Rasulnya fisabilillah. Ketika terjadi perang di jalan Allah, maka orang yang berperang wajib mendapatkan dukungan secara materi. Barangkali tidak bisa secara fisik, ya karena kondisi peraturan dan keadaan, maka berjuang melalui harta. Wa anfiqu fi sabilillah. Wabni sabil, kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang terlantar di dalam perjalanan. Orang yang terlantar, orang yang terputus di dalam perjalanan, walaupun hakikatnya di negerinya dia kaya. Begitu dia safar keluar dari negerinya, kemudian terlonta-lonta, kehabisan bekal, maka wajib dibantu. Walaupun aslinya ya di negerinya dia orang terpandang orang kaya raya, namun kalau kondisi ya dia kehabisan bekal, sudah tidak memiliki apa-apa, maka yang namanya kehabisan bekal, maka jabatan tidak berguna, harta tidak berguna, keturunan tidak akan berguna. Maka sudah selayaknya kaum muslimin berbelas kasih kepada mereka. Ibnu Sabil. Maka ayat ini pun juga demikian. Wa anfiqu fi sabilillah. Ayat ini kaitannya dengan infak di jalan Allah. Ini adalah perintah untuk berinfak di jalan Islam. Maka setiap perkara yang merupakan jalan menuju Allah dan syariatnya termasuk sesuatu yang diperintahkan untuk diinfakkan, maka dilakukan. Termasuk berperang. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah perintah berinfak untuk membeli perlengkapan perang.
termasuk di dalamnya. Karena yang namanya perang itu membutuhkan ya alat-alat, bukan hanya satu alat. Kalau zaman dahulu mungkin pedang, tombak, panah terbatas, sekarang ya hampir hal itu ya sudah ditinggalkan, tidak dilakukan lagi dengan hal-hal yang lebih mahal harga-harganya. Ya biaya perang sangat besar sekali. Dan di akhir zaman akan kembali kepada pedang, tombak, dan panah. Alat-alat yang mutakhir seperti ini ya akan sirna, akan redup kembali. Maka setiap umat Islam selalu dianjurkan oleh Rasulullah untuk belajar memanah, untuk belajar pedang, untuk naik kuda dan seterusnya. Karena akhir zaman ya ketika seperti berperang bersama Dajjal dengan Ya'juj, Ma'juj, itu semua tidak ada yang namanya bom nuklir. Gak ada di zaman kelak, di akhir zaman perang menghadapi Dajjal, di mana Dajjal keluar dari Asfahan diikuti oleh orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang munafik, berkumpul di hadapan mereka, kemudian memerangi kaum muslimin. Perang di saat itu ya kembali kepada asal semula, menjadi primitif kembali. Tidak ada granat, tidak ada senjata api, tidak ada nuklir. Ini adalah fase sebagaimana zaman dahulu fase. Sekarang ya mungkin berkembangnya yang namanya perkembangan akan hancur, kembali menjadi semula. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu berinfak untuk membeli perlengkapan perang. Ada pula yang mengatakan untuk membantu para mujahid yang kekurangan. Dan ini global. Setiap mujahid melihat situasi dan kondisinya. Kondisinya seperti apa? Kalau sekarang ini ya barangkali tidak membutuhkan panah ataupun tombak. Kalau perang masih pakai tombak, pakai pedang, ya akan hancur. Ada senjata-senjata api misalkan, yang takhir, yang canggih. Maka hal semacam ini diperbantukan. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Ayat ini turun mengenai sekelompok orang-orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dengan apa kami mempersiapkan diri demi Allah? Kami tidak memiliki bekal. Kami tidak ada bekal. Orang Badui, orang yang tinggal di pucuk gunung, ya orang-orang desa dari kalangan Arab yang berada di terpencil sekali. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan jihad, maka datang orang ini bertanya, kami mau berperang dengan apa wahai Rasulullah? Kami tidak memiliki bekal. Maka turun ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah berkorban, mengorbankan diri. Dan ini jelas, wa anfiqu fi sabilillah, berkorbanlah di jalan Allah. Baik berkorban harta, benda, bahkan nyawa. Jelas di dalam peperangan yang namanya nyawa adalah jaminan. Dan semua itu Allah akan ganti. Baik harta, baik benda, bahkan nyawa. Allah akan ganti. Baik di dunia, demikian juga di akhirat. Pengorbanan jiwa di jalan Allah juga disebut sebagai infak. Orang yang berkorban nyawa di dalam perperangan yang syar'i, ini adalah termasuk pengorbanan, termasuk infak di jalan Allah. Maka ayat ini mencakup segala hal kebaikan, yaitu berinfak di jalan Allah. Di jalan Allah berarti juga seperti haji, seperti umrah. Dan yang paling utama adalah berjihad di perang di jalan Allah. Membiayai
ya orang-orang yang berjihad, menyambung silaturahmi, menafkahi keluarga, mengeluarkan zakat, kafarat, dan seluruh kaitannya dengan materi. Ini umum. Ayatnya walaupun khusus, maknanya umum. Anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Termasuk menghormati tamu, ya orang bekerja keras untuk memuliakan tamu, maka berinfak di jalan Allah. Menolong tetangga, berbuat baik kepada tetangga, termasuk fisabilillah. Maka segala jalan-jalan kebaikan termasuk di dalamnya. Allah anjurkan untuk berinfak. Infak harta, materi. Namun pada hakikatnya ayat ini adalah khusus di dalam perang di jalan Allah. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya membahas tentang peperangan. Umrah Hudaybiyah, kemudian Fathu Mekah. Maka fi sabilillah, kalimat sabilillah maknanya adalah umum. Namun memiliki makna khusus yang lebih spesifik, yaitu berjuang, berperang di jalan Allah. Dan ingat, fi sabilillah, jalan Allah. Jalan Allah, bukan jalan hawa nafsu, bukan jalan ya rekayasa, syahwat. Fi sabilillah, jalan Allah. Ini yang menjadi susah. Di jalan Allah. Dan ini menjadi koid. Bila mana dia betul-betul di jalan Allah, maka berinfaklah. Dan sebaliknya, bila hal itu bukan di jalan-jalan kebaikan, bukan di jalan Allah, maka jangan berinfak. Ayat ini perintah untuk berinfak di jalan Allah dan memiliki kandungan makna larangan agar tidak mengeluarkan harta di dalam kebatilan. Kalau sifatnya batil, jangan keluarkan harta. Ayo hirunan, untuk apa? Untuk merampok, untuk maling, untuk berbuat onar, dilarang. Dilarang. Hanya Allah perintahkan fi sabilillah. Sabilillah itu banyak. Ya memuliakan tamu, ya membangun ya masjid, membangun sekolahan, berinfak kepada tetangga, kerabat, fakir, miskin, semuanya adalah jalan Allah. Jalan yang Allah ridhoi. Namun kalau jalan tersebut tidak diridhoi oleh Allah secara umum, maka dilarang. Maka ayat ini perintah untuk infak di jalan Allah sekaligus mengandung makna jangan pernah menyumbangkan harta di jalan setan, di jalan hawa nafsu, di jalan kebatilan, di jalan kemungkaran. Ada hal-hal yang mungkar. Ya, misalkan pesta musik, ya pesta babi, pesta dan seterusnya. Mungkar. Kemudian di situ ada iuran, ada infak, ada tarian. Maka hal-hal yang berbau mungkar maka dilarang. Termasuk yang kaitannya dengan riba. Yuk kita kumpulkan uang, kalau banyak kita praktekkan riba. Jilih sak yuta balik ke sak yuta 500. Ya riba. Jangan berinfak sedikit pun. Jangan berinfak. Karena ayat ini berbicara tentang peperangan, ya perintah berperang, maka makna yang khusus, walaupun maknanya umum, maka secara khusus adalah fisabilillah. Kalau kata fisabilillah, maka adalah jihad berperang di zaman Allah. Wa anfiqu fisabilillah. Dan anjuran-anjuran infak di jalan Allah sangat banyak. Barang siapa yang berinfak 1 dirham di jalan Allah, di peperangan, maka Allah ganti dengan 700 kali lipat.
Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, kemudian turut serta berjihad di jalan Allah, maka Allah akan ganti 70.000 kali lipat. Ini anjuran luar biasa. Orang yang berinfak di jalan Allah, namun tidak turut serta berjuang, berperang, dia hanya membantu dengan uangnya, menguatkan kaum muslimin dengan hartanya, maka Allah akan gantikan 700 kali lipatnya. Dan barang siapa yang dia berjuang dengan hartanya, bahkan dengan badannya dan nyawanya, Allah lipatkan 70.000 kali lipat. Ini keutamaan infak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah ya secara khusus adalah berperang, juga ya seperti tadi yang disebutkan secara umum. Ada orang kecelakaan, ya kemudian kita bantu dengan harta kita, termasuk di jalan Allah, karena kebaikan diridhoi oleh Allah. Ada orang kehausan, ada orang kelaparan, ada orang terlantar, ada makhluk yang membutuhkan, maka kemudian diberi pertolongan, itu termasuk infak di jalan Allah secara umum. Sehingga fisabilillah ini bisa secara umum dan bisa secara khusus. Dan secara khususnya adalah berperang di jalan Allah. Dan ingat, berperang di jalan Allah, bukan demi negara, bukan demi jabatan, kekuasaan, namun fisabilillah di jalan Allah. Ini yang paling berat. Dan ini yang paling sulit untuk membedakan. Fisabilillah, jalan Allah. Kalau bukan jalan Allah, maka jangan terperdaya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan jangan kalian melemparkan, menjatuhkan diri kalian di dalam kebinasaan. Jangan kalian melemparkan diri kalian di dalam kebinasaan. Ayat ini turun mengenai kaum Ansor yang mereka menahan diri dari berinfak fisabilillah. Sebagaimana disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah kita akan bacakan. Kita akan bahas secara global terlebih dahulu. Ayat ini turun kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor mengatakan, wahai Rasulullah, kita sudah bertahun-tahun berperang, mengikuti kemanapun kau pergi. Sawah, ladang, kebun kita sudah terbengkalai. Maka sudah waktunya untuk kami kembali ke rumah dan mengurusi ternak, kebun, ladang, sawah. Toh juga Islam sudah jaya menang. Maka turun ayat ini, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Meninggalkan perang, meninggalkan berinfak di jalan Allah adalah jalan kebinasaan. Tidak boleh putus, tidak boleh berhenti. Orang yang berhenti dari berjuang di jalan Allah, dari menginfakkan harta di jalan Allah, maka itu adalah jalan kebinasaan. Jalan kebinasaan. Sehingga hendaknya ayat ini dipahami secara utuh. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Maksudnya adalah dengan meninggalkan jihad, dengan meninggalkan berinfak di jalan Allah, itu adalah jalan kebinasaan. Dikuatkan dalam suatu hadis, idza raditum bizar', apabila kalian sudah mulai ridho, nyaman
dengan kehidupan dunia, bercocok tanam, berkebun. Wattaba'tum adnabal baqar, dan engkau mengikuti buntut-buntut kerbau. Orang mengikuti buntut kerbau, yaitu apa? Yaitu seperti orang-orang yang membajak sawah. Ya, kerbau ini dipecuti, sapi ini pecuti, wangi ngindel yang belakangnya buntut. Ya, pecut sana, pecut sini, terus mengolah tanah. Sudah mulai sibuk dengan urusan dunia, kinayah. Orang yang ngikuti buntut kebu, ya, seperti yang kita lihat di persawahan zaman dahulu, orang pakai kerbau. Ya, membajak sawah. Mulai menggemburkan tanah-tanah mereka. Sudah sibuk, dan perbuatan semacam ini menyita waktu. Ya, sehari muput pun nggak selesai. Besok diulangi lagi, besok pindah sana lagi. Orang sudah sibuk dengan urusan dunia. Dia di dalam hatinya sudah ingin mencari dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan berperang di jalan Allah dan meninggalkan berinfak di jalan Allah. Sallallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan ini tidak akan pernah hilang hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama. Orang yang berbondong-bondong, ya, bergelimang dengan dunia, mencari dunia, sudah mulai ridho dengan dunia, meninggalkan jihad di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, maka Allah akan turunkan kepada mereka, kaum tersebut, wilayah tersebut, kehinaan. Tidak akan pernah terlepas sampai tarji'u, kalian kembali kemana? Dinikum, kepada agama kalian. Maka kemuliaan itu diraih dengan agama, bukan dengan bermegah-megahan teknologi, kecanggihan dunia, tidak. Tarji'u ila dinikum. Ini celaan bagi orang-orang yang ridho dengan dunia, sibuk dengan dunia, namun meninggalkan jihad, berperang di jalan Allah, berinfak di jalan Allah. Sebagian orang salah menafsirkan dalam ayat ini. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan seorang muslim yang menyerbu barisan Romawi. Mereka masuk ke tengah-tengah mereka, kemudian keluar kembali. Kemudian orang-orang mengatakan dia telah melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya, seorang muslim ya menyerbu pasukan Romawi yang sangat kuat, yang susah ditaklukkan. Kemudian tiba-tiba ada seorang pasukannya ngobrak-abrik mereka, kemudian balik lagi menyerbu mereka sendirian. Maka ketika melakukan hal ini, orang-orang pun berteriak, dia telah melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari pun berkata, kalian menafsirkan ayat tidak pada tempatnya. Ayat ini turun kepada kita, orang-orang Ansor zaman dahulu. Ketika Allah memuliakan agamanya, Islam sudah menjadi jaya di zaman para sahabat, maka sebagian Ansor pun berkata, nyeletuk di belakang ya rombongan, seandainya kami menetap untuk di rumah memperbaiki ya harta-harta kami yang terbengkalai, ya sawah, ya ladang, ya ternak, karena sudah terlalu lama berjihad. Maka turun ayat ini. Orang yang meninggalkan jihad, berazam, berkeinginan
berkehendak untuk meninggalkan jihad, meninggalkan infak di jalan Allah, ini adalah melemparkan kepada kebinasaan. Sehingga orang yang masuk ke dalam pasukan musuh menyerbu sendirian itu tidak termasuk itu. Itu mah pemberani. Itu mah jagoan. Ya, ada seorang, ya entah itu jenderal atau kopral atau pandega, menyerbu sendiri ke kamp musuh, kemudian kembali lagi dengan selamat. Itu mah bukan melemparkan kepada kebinasaan. Itu mah ya jenderal sejati. Ini keberanian yang nyata. Maka jangan diperolok kemudian dia bunuh diri. Dia melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Dia bukan bunuh diri, dia kembali selamat. Dan terbukti memporak-porandakan para musuh. Itu bukan bunuh diri, yang namanya bunuh diri itu membunuh dirinya. Ini yang dilarang dalam Islam. Dan bunuh diri dalam Islam dilarang. Barang siapa yang membunuh dirinya, maka Allah akan mengadabnya sampai hari kiamat. Mengadabnya. Dia membunuh dirinya dengan racun, dengan senjata, dengan apapun, dengan bom, maka Allah akan mengadabnya hingga hari kiamat. Ini namanya bunuh diri. Adapun orang yang masuk ke pasukan musuh, memporak-porandakan kemudian kembali dengan cepat, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat zaman dahulu. Ada yang dilemparkan melalui manjanik, ya, kemudian menerobos benteng mereka, kemudian menyelamatkan diri kembali. Ini mah pejuang. Beda dengan bunuh diri. Adapun bunuh diri dalam Islam dilarang. Dilarang. Rasulullah SAW mengancam barang siapa yang membunuh dirinya, baik dengan racun, dengan besi, dengan apapun, maka Allah akan menyiksanya hingga hari kiamat. Karena jiwa ini bukan milik kita. Kita tidak boleh membunuh diri kita. Jiwa ini, nyawa ini pemberian Allah. Di saat kita perang, kita berperang. Tujuannya mencari selamat. Namun ketika mati, itu namanya mati syahid. Karena dibunuh oleh musuh. Yang membunuh siapa? Musuh. Itu mati syahid. Tapi kalau yang membunuh dirinya, bukan musuhnya, apakah ini termasuk mati syahid? Diperdebatkan oleh para ulama. Namun secara bahasa sudah nyata. Beda dengan bunuh diri dan dibunuh oleh musuh. Ini bedakan dengan baik. Sebagian orang samar kabur. Wah, mati syahid. Siapa yang membunuh? Dirinya sendirilah. Kalau dia dibunuh oleh musuh, jelas dia mati syahid. Namun, kalau dirinya sendiri yang membunuh, apakah ini termasuk mati syahid yang diridhai oleh Allah? Ini menjadi perdebatan. Menjadi perdebatan. Secara bahasa, ya ada bedanya. Antara perang, ya kemudian dibunuh musuh, dengan perang, kemudian membunuh diri. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dahulu, seorang sahabat terkenal pemberani. Orang mengatakan dia jawara, dia jawara, dia jawara. Rasul mengatakan huwa finnar. Jawara yang kamu tunjuk ini, dia masuk neraka. Para sahabat heboh. Dia selalu ikut berjuang tanpa mundur. Selalu menghadapi musuh, tidak pernah membelakangi musuh. Kok bisanya dia divonis neraka? Akhirnya para sahabat pun membuntuti orang ini. Ketika suatu peperangan, dia berperang dan mengalami banyak luka di tubuhnya. Dan dia masih hidup, kemudian melarikan diri.
dari sergapan musuh dan diikuti oleh sahabat. Sahabat pun melihatnya dari kejauhan. Ternyata benar ucapan Nabi, dia masuk neraka. Orang ini tidak tahan akan luka-luka yang ia derita, akhirnya mengambil belatinya dan menusukkan diri ke dadanya. Berteriak para sahabat, Allahu Akbar. Ternyata benar, Allah Maha Besar. Orang tidak bisa dilihat secara kasat mata dohirnya saja. Dan Rasulullah SAW benar-benar berbicara dengan wahyu. Allah yang beritahu. Allah memvonis dia neraka, orang-orang pada heran. Ternyata benar. Dia meninggal dalam su'ul khotimah. Dia berperang puluhan kali perperangan. Pahalanya luar biasa. Namun ya dia berhasil selamat dari sergapan musuh, melarikan diri di tempat yang suci, kemudian dia mengambil belatinya dan menancapkan tepat di dadanya, di jantungnya agar cepat mati. Ini namanya bunuh diri. Dan Rasul mengatakan huwa finnar. Maka sahabat yang melihat kejadian ini buru-buru memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Rasul tidak heran. Beliau mendapatkan wahyu, diberitahu oleh Jibril. Jibril dari Allah, Allah yang mengatur semua. Ini perbedaan antara bunuh diri dengan dibunuh oleh musuh. Ammar ibnu Yasir, keluarga Ammar, semua disiksa, dibunuh oleh para sahabat yang berperang. Mereka semua dibunuh oleh musuh. Tidak ada satupun dari mereka membunuh dirinya sendiri, walaupun dalam peperangan. Sebelum peperangan, setelah peperangan, ketika peperangan nggak ada yang membunuh diri mereka. Sehingga perbedaan ini hendaknya dicermati dengan baik. Sebagian masyarakat awam kabur akan hal ini. Beda antara dibunuh oleh musuh dengan bunuh diri. Walaupun bunuh diri dalam peperangan tidak diperbolehkan. Kalau ada andil dalam tubuh ini untuk membunuh diri, maka dia termasuk bunuh diri. Adapun kita berperang, maju dan maju, kemudian dibunuh oleh musuh, itu namanya meninggal dalam kondisi syahid. Syahid fisabilillah. Arwahu syuhada, keutamaan para syuhada sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, faulaika ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ada 4 derajat. Derajat yang tertinggi yang dihuni surga adalah para nabi dan rasul. Kemudian siddiqin, orang-orang yang menjadi pengikut setia nabi dan rasul, yang selalu membenarkan, yang selalu mengiyakan, yang selalu berkorban untuk para nabi dan rasul. Setiap nabi, setiap rasul memiliki siddiqin. Siddiqnya umat ini adalah Abu Bakar. Orang-orang zaman dahulu, Isa ibnu Maryam, Al-Hawariyun. Dan setiap nabi mereka memiliki hawari, pengikut setia, siddiqin. Kemudian derajat yang ketiga syuhada, orang-orang yang berjuang, memperjuangkan agama Allah dan meninggal dunia. Bersih, kuat, berpegang agama dan dia meninggal. Orang yang berpegang dengan tali Allah, jalan Allah, kemudian dia mendapatkan perlawanan musuh sampai meninggal, maka dia syuhada. Ada syuhada Uhud, ada syuhada Badr, ada syuhada perang Khandaq, semuanya mereka syuhada. Membela jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pamannya Nabi Hamzah yang menjadi syuhada Uhud, terbunuh, jadi korban biadab
dari pasukan kafir Quraisy. Mereka syuhada. Komitmen terhadap agama Allah, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak bermoral, namanya syuhada. Namun kalau memperlakukan dirinya sendiri, apakah layak disebut syuhada? Ini yang menjadi tanda tanya, yang barangkali membutuhkan kajian secara lengkap, sehingga menghilangkan syubhat dari orang-orang yang awam. Apakah masih dikatakan syuhada? Wa'anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kalian melemparkan diri-diri kalian di dalam kebinasaan, sehingga orang-orang yang menyergap musuh, yang masuk ke kamp musuh kemudian menyerbu mereka, ini tidak bisa dikatakan sebagai bunuh diri, karena tidak membunuh dirinya. Sebagaimana ayat ini dijelaskan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, yang menjelaskan sebagaimana dalam kitab ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dibahas secara melebar. Kita akan baca insya Allah pada waktu yang akan datang. Itu apa? Kisah perang Romawi, yaitu Konstantinia, Istanbul. Perang yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk di situ Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat mulia, orang yang dermawan, penduduk Ansor, bahkan tokohnya orang Ansor, yang meninggal tahun 52 Hijrah ketika berperang melawan Romawi. Konstantinopel. Mana itu? Wilayah mana Konstantinopel itu? Turkiya. Ya, dan beliau meninggal di situ tahun 52 Hijrah di zamannya Muawiyah, dan berwasiat kepada Muawiyah agar dikuburkan di tempat dia meninggal dunia, yaitu setelah masuk benteng Konstantinopel, yang disebut dalam bahasa Arab Konstantinopel, Istanbul, Turki. Kubur beliau dikuburkan di situ. Karena meminta Khalifah Muawiyah ketika itu agar tidak dibawa kemana-mana jasadnya, agar dikuburkan di tempat beliau meninggal dunia. Namun sekarang dijadikan sebagai kuburan yang disembah, yang diminta-minta, yang tabaruk. Naudzubillah. Ketika orang minta hujan, datangnya ke situ. Dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu kondisinya sekarang. Orang-orang bertabaruk, orang-orang meminta-minta di kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari terkenal. Orang-orang ziarah ke Istanbul, salah satu yang dituju adalah kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Orang-orang kalau minta hujan datangnya ke situ. Naudzubillah. Ini perang yang terjadi pada tahun 52 Hijrah dan beliau meninggal di situ di zaman Muawiyah. Insya Allah kita akan bahas pada waktu yang mendatang. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.